Lintang bahwa proses pelantikan sebenarnya sudah selesai dilakukan tadi sekitar pukul 9:10 waktu Indonesia Barat tadi dilakukan di ruang Komisi 3 DPR RI. Proses pelantikan juga cukup singkat, Lintang juga saudara kalau saya menyaksikan langsung tadi 10 sampai dengan 15 menit dari pimpinan DPR RI yang mewakili ataupun yang memimpin tadi dalam proses pelantikan adalah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Kemudian artinya proses pelantikan sudah selesai, posisi juga sudah dirotasi, artinya Rusdi Mase yang sebelumnya adalah anggota DPR RI dari Komisi 4, saat ini adalah sudah menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dari fraksi Nasdem. Kemudian posisi dari Ahmad Syaroni saat ini yang sebelumnya menjadi Wakil Ketua Komisi 3, sekarang menjadi anggota dari Komisi 1. Nah, sementara informasi yang saya terima juga, sebelumnya Lintang dan juga saudara, kalau saya melihat bagaimana situasi di DPR hari ini khususnya, memang agenda hari ini cukup banyak dibandingkan dengan kemarin-kemarin, dalam arti ini dalam masa atau momen ketika atau pasca demonstrasi yang berkepanjangan kemarin. Ada sebanyak kalau saya jumlahkan 30 lebih agenda rapat hari ini di gedung DPR RI, Lintang dan juga saudara. Ada beberapa di antaranya adalah rapat kerja atau RDPU bersama dengan beberapa pihak atau instansi atau pihak pemerintah di sini. Salah satunya ini tadi setelah dilantik tampaknya Wakil Ketua Komisi 3 yang baru Rusdi Mase dari fraksi Nasdem langsung ada agenda RDPU ataupun rapat lanjutan lagi tadi sekitar pukul 10 bersama dengan Sekjen MA dan juga Sekjen KY begitu. Saat ini juga masih terus berlangsung dengan rapatnya bersifat tertutup. Artinya kalau melihat bagaimana nuansa ataupun kondisi saat ini di DPR sudah mulai hidup kembali, Lintang dan juga saudara. Bahkan tadi saya sempat berbincang sedikit dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad untuk menanyakan sebenarnya bagaimana kelanjutan dari apa yang ia sampaikan, karena kemarin kita tahu ada momen untuk DPR mendengarkan aspirasi dari perwakilan mahasiswa khususnya dari BEM di beberapa universitas begitu. Ada beberapa poin yang sudah diterima oleh DPR, salah satunya DPR yang disampaikan oleh Sufmi Dasko hari ini tepatnya akan ada pertemuan perwakilan ketua fraksi di DPR untuk membahas mengenai salah satu yang menjadi sorotan akhir-akhir ini adalah tuntutan 17+8. Tadi saya mencoba berkonfirmasi langsung bersama dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko yang membenarkan bahwa rencananya memang nanti sore sehabis maghrib, tapi spesifik jamnya masih kita akan konfirmasi lagi. Ini akan mengumpulkan ketua fraksi di DPR untuk membahas mengenai tuntutan ini, karena ini tidak bisa juga ditampik melihat bagaimana eskalasinya juga cukup menjadi sorotan akhir-akhir ini, Lintang dan juga saudara, bahkan di media sosial sangat ramai sekali. Bahkan mengenai tuntutan 17+8 ini, informasinya nanti juga akan ada aksi di Gerbang Pancasila untuk membahas mengenai tuntutan 17+8 ini. Karena ada dua pembagian mengenai tuntutan 17+8 ini, Lintang dan juga saudara, tuntutan untuk 17 poin yang memang deadline-nya di tanggal 5 September atau di hari Jumat, kalau tidak salah sebentar lagi sebenarnya, dan di tuntutan 8 poin di tenggat waktu, dikasih waktu selama 1 tahun sampai dengan 31 Agustus 2026. Artinya tampaknya ini menjadi cukup serius juga untuk pimpinan DPR bisa melihat hal ini, Lintang dan juga saudara. Karena kenapa saya sampaikan seperti ini, karena melihat dari bagaimana upaya yang dilakukan dengan tadi langsung ingin mengumpulkan ketua fraksi untuk kemudian bisa membahas terkait dengan tuntutan ini. Sebenarnya ini juga selaras dengan apa yang disampaikan kemarin ketika bertemu dengan rekan-rekan atau teman-teman perwakilan mahasiswa dari beberapa universitas begitu, bahwa ada penyampaian maaf dari pihak DPR, kemudian ini menjadi momen evaluasi secara menyeluruh, kemudian nantinya mereka berjanji untuk kemudian bisa mendengarkan lebih spesifik lagi dan bisa menjadi perwakilan rakyat yang benar-benar bersama dengan rakyat. Nah, apakah ini upayanya dan bagaimana hasilnya, ini akan kita tunggu, karena pertemuan nanti akan dijadwalkan sore hari sehabis maghrib, spesifiknya nanti akan kita beritahu tentunya. Jadi sejauh ini DPR sudah kembali dengan rutinitasnya yang cukup ramai, Lintang dan juga saudara. Sementara itu yang bisa saya sampaikan dari gedung DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.
Baik, Nanda, terima kasih laporannya dari gedung DPR. Kita akan nantikan bagaimana keseriusan DPR untuk mencatat, mendengarkan, dan memberikan kesimpulan begitu, memberikan penyelesaian atas tuntutan-tuntutan dari masyarakat. Terima kasih Nanda, dan sebelumnya tadi ada Carla di kawasan Tamrin. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali.